Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kesempatan yang mulia ini. Kita hari ini akan membahas satu topik yang mungkin sudah akrab di di lingkungan kita, bahkan mungkin ada kita sebagai pelaku-pelakunya ya, yaitu berkaitan dengan reseller. Baik, kita langsung masuk ke materi. Jadi kita membahas hukum reseller atau keagenan. Nah, sebagai pengantar, di era digital ini bisnis online telah menjadi pilihan. Nah, bisnis online yang menyediakan berbagai platform seperti website, media sosial, atau marketplace ya. Namun di samping banyak orang yang memanfaatkan media internet untuk memasarkan toko online, tidak sedikit pula yang memilih tidak punya toko sendiri, tapi menjadi reseller. Nah, apa yang dimaksud reseller itu? Mari kita bahas secara lebih mendalam. Nah, seller itu istilah bahasa Inggris, ada dua kata, re itu artinya kembali atau berulang, seller itu artinya penjual. Jadi secara sederhana, reseller adalah penjual yang menjual kembali produk dari produsen atau dari supplier. Nah, secara lebih rinci, reseller merupakan sebuah unit usaha atau seseorang yang membeli produk dari produsen untuk dijual kembali kepada konsumen. Jadi ciri utama reseller itu dia sudah beli barang-barangnya dari produsen atau dari sebuah perusahaan atau dari supplier, kemudian dia jual kembali produk yang dia sudah beli itu kepada konsumen. Nah, reseller ini kalau dalam bahasa Indonesia bisa juga disebut dengan istilah keagenan. Nah, terus apa bedanya agenan atau reseller dengan pengecer? Ya, pengecer itu ternyata mungkin aktivitasnya sama, tapi sebenarnya secara dalam dunia bisnis dibedakan ya. Jadi perlu difahami bahwa tidak semua pengecer yang menjual kembali produk dari pemasok itu disebut reseller. Jadi tidak semua pengecer itu layak disebut reseller. Kenapa? Karena pengecer umumnya membeli suatu barang dengan harga beli yang sama seperti harga jual yang dipatok oleh perusahaan, pemasok atau supplier. Kemudian dia menjual kembali dengan menentukan harga yang lebih tinggi dari harga kulaknya. Jadi dia mengambil untung sendiri dengan menentukan harga sendiri dari penjualan penjualan ecerannya. Misalnya dia beli barang dari pemasok harganya 100.000, kemudian dia jual kembali, dia jual dengan harga 110.000. Itu namanya pengecer. Nah, kalau reseller seperti itu, untuk ini penggunaan istilah ya. Kalau reseller itu membeli dengan harga beli di bawah harga jual yang sudah dibanderol atau dipatok oleh pengecer. Kok pengecer? Oleh pemasok atau oleh perusahaan. Kemudian memasang harga jual kembali yang sama dengan harga bandrol tadi, harga standar dari pemasoknya tadi atau dari suppliernya.
Misalnya tadi dari harga supplier 100.000, yang di reseller itu dia nanti jual juga 100.000. Sehingga dia berhak mendapatkan diskon misalnya 20% dari pemasoknya. Nah, kalau dia menjual dengan harga yang sama, seragam, bahkan semua agen-agen yang lain juga seragam, inilah yang tepat disebut sebagai reseller. Dengan demikian, reseller memperoleh keuntungan itu berdasarkan selisih potongan harga yang diperoleh saat melakukan pembelian. Nah, itu bedanya antara pengecer dengan reseller. Jadi kalau reseller itu akan menjual seragam harganya dengan pemasoknya. Tapi kalau pengecer, ya dia lepas dan sudah nggak ada hubungannya. Maka dia jual berapapun terserah. Itu namanya pengecer. Baik, kalau dibuat skema, biasanya keagenan itu nanti dibuat bertingkat-tingkat ya. Jadi dari pemasok atau supplier, nanti ada tingkat yang besar namanya distributor. Ini biasanya istilah itu diambil seperti itu. Ada level agen, kemudian ada level reseller, atau mungkin apa dianggap itu yang rendah ya. Misalnya ketentuannya, kalau dia kedudukannya menjadi distributor, dia adalah mendapatkan diskon 30%. Tapi dengan syarat pembelian pertama itu sebesar 3 juta. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan, yang penting di sini apa? Untuk pembelian berikutnya tetap akan mendapatkan diskon 30% berapapun jumlah pembeliannya. Tidak harus 30 juta. Misalnya dia kulak pertama nilainya 30 juta. Kemudian mau habis dia kulaan lagi. Misalnya cuma 5 juta, ya tetap dapat diskon 30%. Dia beli 10 juta ya tetap 30%. Kenapa? Karena posisi dia itu sudah ditetapkan menjadi distributor. Ini level 1 paling tinggi. Level 2 hak dia adalah mendapatkan diskon 20% dengan syarat pembelian pertama minimal 20 juta. Maka ketentuan yang perlu diperhatikan adalah pada pembelian berikutnya dia akan tetap mendapatkan 20% berapapun jumlah pembeliannya. Kalau dia beli tahap pertama itu 20 juta langsung ditetapkan menjadi agen, haknya 20%, maka pembelian selanjutnya walaupun cuma 1 juta dia tetap dapat diskon 20%. Kenapa? Karena dia posisinya agen. Dia beli 5 juta tetap diskon 20% karena dia agen. Kemudian yang paling rendah itu reseller. Dia mendapatkan diskon 10%. Ini persen-persen hanya permintaan ya, hanya contoh saja. Kalau dia statusnya sebagai reseller, berhak mendapatkan diskon 10% dengan syarat pembelian pertama itu 10 juta rupiah. Maka pembelian berikutnya tetap mendapatkan diskon 10% berapapun jumlah pembeliannya. Dia beli 1 juta juga 10%, beli 500.000 juga 10%, dia beli 7 juta juga dapat diskon 10%. Kenapa? Karena dia sudah ditetapkan posisinya sebagai reseller. Oke, ini semua disebut agen ya, atau keagenan biar nggak tercampur dengan yang level 2. Terusnya bagaimana? Nah, hati-hati.
Sistem keagenan seperti itu ternyata hukumnya haram. Masya Allah, Masya Allah. Nggak boleh ya. Kenapa? Karena ada unsur multi akad. Ya, ada unsur multi akad, yaitu penggabungan akad samsaroh dengan jual beli. Ya, nah mungkin banyak yang bertanya-tanya, kenapa seperti itu disebut multi akad? Kenapa model seperti itu ada unsur samsarohnya, ada unsur jual beli? Nah, kita harus lihat dulu samsarohnya di mana. Jadi yang disebut samsaroh itu kan orang yang tugasnya menjual kembali, menjualkan barang orang lain. Kemudian dia berhak mendapatkan diskon. Fee-nya itu diskon. Sebagaimana definisi samsaroh, khirfatun yakunu muhtarifuha alwasitatu bainal bai'i wal mustari. Jadi samsaroh itu pekerjaan di mana pekerjaannya bertugas mempertemukan penjual dan pembeli. Jadi sebenarnya dia itu kulaan memang untuk dijual kembali. Buktinya apa? Dia berhak mendapatkan diskon tadi 30% untuk dijual kembali. Berarti sebenarnya ini adalah akad samsaroh. Nah, seharusnya akad samsara itu cukup dengan satu akad saja. Jadi kalau mau jadi makelar, hati-hati ya. Kalau mau jadi makelar itu harus berakad. Misalnya saja saya punya buku. Saya kebetulan produksi buku. Terus ada yang datang kepada saya, Pak, saya mau jualkan buku Bapak. Kalau saya berhasil menjualkan, saya dapat fee berapa? Kamu dapat fee 20%. Buku saya harganya 1.000. Kalau kamu berhasil menjualkan satu buku 20%. Maka berapapun nanti barang yang akan diambil, yang akan dijual, itu tetap dapat 20%, dapat diskon 20%. Itu sebagai fee-nya. Nah, kalau itu sebagai samsaroh, seharusnya akadnya cukup seperti itu saja. Jadi dalam akad samsaroh tidak boleh digabung dengan pembelian. Tadi kan distributor misalnya, dia berhak mendapat 30%, tapi dengan syarat apa? Dengan syarat dia harus membeli terlebih dahulu dengan nilai 30 juta. Nah, berarti ini terjadi penggabungan samsaroh dan jual beli. Nah, dari mana taunya bahwa ini penggabungan samsaroh dengan jual beli? Nah, kata kuncinya, nanti kalau ada yang mempertanyakan terus, kata kuncinya pada apa? Nanti kalau kulaan lagi, dia akan tetap mendapat diskon 30%. Berapapun jumlah pembeliannya. Nah, itu menunjukkan hak dia 30% itu sebenarnya hak dari makelaran dia. Karena terus saja setiap dia berhasil menjual, berat dapat 30%. Tapi syaratnya harus membeli. Dengan nilai minimal 30 juta. Kalau pembelian pertama 20 juta, 20% terus. Berapapun dia melakukan pembeli berikutnya. Kalau 10 juta, tadi 10% terus. Nah, inilah berarti ada unsur samsara digabung dengan jual beli. Nah, nanti solusinya bagaimana kita lihat. Yang membedakan antara multi dengan satu akad saja. Itu untuk perbaikannya nanti ya, kita lihat. Nah, kita buka lagi teori tentang multi akad ya. Kenapa multi akad dilarang? Hati-hati multi akad itu ada tiga jenis.
Ini sudah pernah kita bahas ya di dalam materi awal, yaitu muamalah dasar. Jenis pertama itu penggabungan dua akad di dalam satu akad. Multi akad jenis kedua itu dua jual beli digabung dalam satu jual beli. Multi akad jenis ketiga itu dua syarat digabung dalam satu akad. Ini ada dalilnya semua ya. Yang pertama dalilnya naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an sofkotaini fi sofkotin wahidatin. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dua akad di dalam satu akad. Contohnya apa? Contohnya leasing ya ini. Sewa beli ya. Leasing, sewa menyewa yang berakhir dengan jual beli. Karena kalau kreditnya nggak selesai dianggap sewa, kalau kreditnya selesai dianggap jual beli. Contoh lain, menggabungkan akad pesan digabung dengan jual beli kredit ya. Ini biasanya terjadi di bank syariah ya. Bank syariah itu kalau kita beli rumah bank syariah itu menggabungkan akad salam atau pesan karena bank syariah belum punya rumah. Kalau kita beli di bank syariah maka harus dengan akad pesanan kan atau salam. Tapi harus dikunci dengan nanti jual beli kredit. Itu berarti menggabungkan salam dengan jual beli. Itu hukumnya haram. Yang kedua, dua jual beli dalam satu jual beli. Dalilnya naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an bai'ataini fil bai'ah. Melarang dua jual beli dalam satu jual beli. Contohnya apa? Penggabungan harga kontan dengan harga kredit yang beda, tapi tidak dibedakan dalam akadnya. Nah, dulu pernah kita contohkan. Misalnya kalau ditawarkan, ini kalau beli cash harganya 100.000. Kalau di kredit selama 3 bulan harganya 130.000 misalnya. Kalau penawarannya ini harga cash 100.000, kalau kredit 3 bulan 130.000. Mau nggak? Setuju nggak? Setuju. Nah kalau dijawab begitu, hukumnya tidak sah. Kenapa? Berarti dia menjawab setuju pada dua harga, 100.000 sama 130.000. Nah itu contoh multi akad yang haram. Supaya sah bagaimana? Dulu sudah pernah dijelaskan. Supaya sah, jawabnya harus satu saja. Ya, saya setuju beli dengan harga 130.000, kemudian dikredit selama 3 bulan. Contoh kedua, dalam jual beli kredit, nanti sudah sepakat 3 bulan 130.000. Ternyata dalam angsuran itu ada keterlambatan, atau 1 bulan dia nggak bisa nyicil, harus mundur. Dan penjual menyetujui boleh mundur 1 bulan, tapi jadi 140.000. Nah ini berarti dua jual beli dalam satu jual beli. Hukumnya haram karena selain multi akad itu menjadi riba. Nabi sudah mengatakan dalam hadisnya man ba'a bi bai'ataini falahu au kasuhuma awir riba. Barang siapa yang jual dengan dua jual beli, maka boleh saja asalkan tetap dengan harga yang lebih rendah atau harga awal, yaitu 130.000 tadi, atau kalau dia tetap nekat, itu adalah riba. Boleh mundur jadi 140.000. Nah, itu riba. Yang ketiga, dua syarat dalam satu akad. Dalilnya ayahilu salafun wa bai'un. Wala sartoni fi bai'in. Nah, dua syarat di dalam satu jual beli. Tidak halal menggabungkan akad pesan jual beli tadi, salam dengan jual beli kredit di bank syariah tadi, dan tidak halal menggabungkan dua syarat dalam satu jual beli. Contohnya apa? Misalnya dia ditawari mobil. Pak Condro mau beli mobil nggak? Harganya berapa? 100 juta. Oke, saya mau beli 100 juta dengan syarat penjual mobil harus mau sewa rumah saya. Nah,
Padahal dia sebenarnya nggak butuh sewa rumah. Itu namanya dua syarat digabung dalam satu jual beli. Nah, yang kita bahas ini adalah masuk yang ketiga ini, yaitu untuk menjadi agen atau makelar dengan diskon tertentu, syaratnya wajib membeli barang. Nah, kena yang ketiga ini. Jadi kalau ada keagenan seperti itu, boleh jadi distributor dengan syarat minimal beli 30 juta. Nah, itu kena multi akad yang ketiga. Dua syarat di dalam satu jual beli. Wala sartoni fi bai'in. Nah, kenapa multi akad dilarang? Ini bayanul wakil ya. Mencoba untuk mengkaji faktanya. Karena ada tiga sebab ya. Tapi menurut analisis akal ya. Jadi ini bukan ilat, bukan sebab, tetapi menurut analisis kita. Karena kalau itu sudah diharamkan ya sudah sami'na wa ta'na. Tapi kadang-kadang akal manusia pengen tahu ini kenapa sih kayak gini aja dilarang. Karena dampaknya bisa merusak objek akad. Yang kedua dampaknya bisa menghilangkan keriduan. Yang ketiga dampaknya bisa menzolimi salah satu pihak. Contohnya apa? Kayak tadi, leasing ya. Menyewakan mobil digabung dengan jual beli. Akad leasing. Itu merusak objek akad. Objek akad itu barang yang dibeli. Misalnya motor di leasing. Maka status mobil atau motor tadi sebagai objek akad tidak jelas. Setelah terjadi akad, pertanyaannya mobil itu sudah pindah milik sempurna atau yang berpindah hanya manfaat. Nah, itu nggak jelas objek akadnya. Ini sebenarnya mobil yang saya leasing itu hanya saya sewa saja atau sudah milik saya. Kalau disebut sudah milik saya, kenapa nanti kalau saya nggak bisa menyelesaikan kreditnya kok disita, langsung diambil. Dan uang yang sudah dibayarkan tidak dikembalikan. Nah, itu kan berarti sewa menyewa. Tapi kenapa kalau lunas berpindah milik, itu berarti jual beli. Nah, ini nggak subjek akadnya. Selama kredit itu sebenarnya sudah berpindah milik atau belum. Padahal kalau dijual beli, muktadul akadnya, konsekuensi akad jual beli itu harus berpindah milik secara sempurna. Kalau nanti masih ada ancaman bisa disita, itu berarti jual belinya masih menggantung, tidak jelas, mualak. Maka status objek jual belinya menjadi tidak jelas. Ini sudah berpindah milik apa belum? Secara fikih muamalah itu tidak sah ya jual beli. Yang kedua menghilangkan keridoan. Contohnya apa? Akad jual beli mobil dengan syarat menyewa rumah milik beli ini membuat apa? Jual belinya mungkin bisa saling ridho. Harganya berapa? 100 juta. Mau nggak? Oke, mau. Saling ridho. Ini namanya antarodin. Tapi dengan syarat kamu harus menyewa rumah saya. Wah, saya nggak butuh rumah, sudah ada rumah. Ya mau nggak? Kalau nggak mau, saya nggak jadi beli. Nah, akhirnya dia terpaksa menyewa rumah. Itu sebenarnya akad yang tidak sah. Karena seluruh akad itu harus antarodin. Kemudian yang ketiga menzolimi salah satu pihak. Contohnya apa? Nah, tadi kita bahas ini. Untuk menjadi reseller atau agen yang sebenarnya dia ingin menjual dengan diskon tertentu, tapi diwajibkan membeli produk. Dan kalau nggak laku, itu nggak bisa dikembalikan. Nah, resellernya menjadi terzolimi. Karena tujuannya dia itu ingin menjadi makelar, ingin jualan, bukan untuk dikonsumsi sendiri. Beda dengan maklaran atau konsinyasi. Kalau konsinyasi itu kan belum beli, nanti kalau barang nggak laku dikembalikan. Itu namanya makelaran, konsinyasi. Tapi kalau diikat dengan jual beli, itu lim namanya. Jadi dampak multi akad itu bisa merusak objek akad, bisa menghilangkan keridoan,
bisa menzolimi salah satu pihak. Maka jangan sampai itu terjadi. Terus solusinya bagaimana? Nah, mari kita selesaikan satu persatu solusinya. Baik, bagaimana menyelesaikan multi akad tadi? Tadi contohnya, terjadinya multi akad dalam reseller atau keagenan. Misalnya, untuk di agen atau reseller akan mendapatkan diskon 20% dengan syarat harus membeli minimal 100 barang. Maka untuk pembelian berikutnya mendapatkan diskon 20%, walaupun kurang dari 100 barang. Nah, ini terjadi multi akad, karena telah terjadi penggabungan akad samsaroh dengan akad jual beli yang hukumnya haram, yang tadi sudah dibahas. Terus solusinya apa? Pilih satu akad saja. Misalnya ya, dengan tetap jual beli. Maka boleh saja akadnya setiap pembelian 100 barang mendapatkan diskon 20% dan berhak menjadi agen atau reseller. Titik, sampai di sini saja. Itu boleh. Kenapa? Karena hanya terjadi satu akad, yaitu jual beli. Dan untuk menjadi reseller atau agen bersifat opsional, boleh saja. Jadi agen ya silakan, nggak jadi agen silakan. Nah, apa yang membedakan dengan multi akad tadi? Nah, ini kata kuncinya. Pada pembelian berikutnya, kalau kurang dari 100, tidak mendapatkan diskon 20%. Nah, berarti jadi satu akad, yaitu jual beli saja. Sekali lagi yang membedakan dengan tadi apa? Pada pembelian berikutnya, kalau kurang dari 100 barang, tidak mendapatkan diskon 20%. Jadi kalau ingin dapat diskon 20%, terus-menerus ya setiap pembelian berikutnya 100 barang. Beli berikutnya harus 100 barang. Kalau nanti beli cuma 10 barang, ya itu harga biasa, nggak ada diskon. Atau mungkin diskon di bawahnya 10% saja. Kalau cuma 50, diskonnya nanti 10%. Nah, itu boleh. Karena sebenarnya hanya terjadi satu akad jual beli. Atau pilihan kedua menggunakan akad samsaroh saja. Kalau samsaroh jelas, yaitu berhak mendapatkan diskon 20% jika berhasil menjualkan barang, tapi tidak boleh syarat harus membeli barang terlebih dahulu. Nah, ini solusinya. Oke, semoga dipahami. Terus, terkadang dalam keagenan itu ada multi akad, digabung lagi ada unsur gharar. Contohnya apa? Sudahlah ada multi akad, terus ada gharornya. Jadi, contohnya, untuk menjadi reseller atau agen, berhak mendapatkan diskon 20% dengan syarat pembelian awal 2 barang. Tapi harus mendaftar menjadi membership, menjadi anggota dengan membayar 100.000. Untuk pembelian berikutnya tetap mendapat diskon 20% walaupun kurang dari 100 barang. Nah, ini terjadi dua keharaman, yaitu ada unsur multi akad dan unsur gharar. Yaitu penggabungan akan samsaroh dengan jual beli itu multi akadnya, dan ada keharusan untuk menjadi membership dengan membayar 100.000, itu gharar karena tidak pasti. Tidak pasti antara yang dibayarkan 100.000 dengan nanti yang akan keuntungan yang akan diperoleh. Apa manfaat dia itu membayar 100.000? Dalam bisnis, dalam prinsip muamalah itu harus, setiap muamalah itu harus muawadoh ya. Muawadoh itu saling memberi iwat, saya saling memberikan kompensasi. Jual beli itu yang satu memberikan barang, yang satu memberikan kompensasi uang. Itu namanya muawadoh. Sewa menyewa, yang satu memberikan uang, yang satu memberikan manfaat. Dan prinsip muamalah itu semuanya harus maklum, harus pasti, tidak boleh majhul.
Kalau yang satu pasti, yang satu itu tidak pasti atau majhul, maka itu namanya gharar. Contoh gharar itu jual beli dengan lemparan. Itu namanya khasoh ya. Misalnya dia 25.000 beli boneka, dia harus lempar. Kalau nggak kena, dia nggak dapat apa-apa. Kalau kena, boneka itu jadi miliknya. Itu namanya gharar. Jadi dia sudah membayar 100.000 itu untuk apa? Nah, barang yang dibeli belum tentu ada yang laku. Sudah harus bayar 100.000. Nah, solusinya bagaimana? Tetap satu akad saja. Dan gharornya harus dihilangkan. Ya, seperti tadi, setiap pembelian 100 barang akan mendapatkan diskon 20%, sehingga boleh menjadi agen, boleh menjadi member. Dan ini hanya terjadi satu kali, yaitu jual beli. Untuk menjadi reseller atau anggota bersifat opsional. Boleh diambil, boleh tidak. Jual beli saja tapi. Pada pembelian berikutnya, kalau kurang dari 100 barang, tidak mendapatkan diskon 20%. Atau memilih satu akad, yaitu samsaroh saja. Yaitu hanya dengan menggunakan satu akad samsaroh, yaitu berhak mendapatkan diskon 20% jika berjual barang, tanpa ada syarat untuk membeli barang terlebih dahulu. Dan tidak ada syarat untuk menjadi membership dengan membayar 100.000 tadi. Jadi satu akad saja menjadi makelar. Tidak ada syarat membeli barang, tidak ada syarat membayar membership. Itu insya Allah halal ya. Yang ketiga, ada unsur multi akad, ditambah ada unsur fasad. Nah ini hati-hati. Contohnya apa? Larangan multi akad plus fasad. Contohnya misalnya untuk dealer atau agen wajib membeli produk minimal 100 botol, dia akan mendapatkan diskon 20%, tapi dengan syarat tidak boleh menjual di bawah harga yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Nah, biasanya kan begitu. Nah, ini ada dua keharaman, 200%. Karena ada unsur multi akad dan ada unsur fasad. Multi akadnya menggabungkan akad samsaroh dengan akad jual beli. Fasadnya apa? Barang yang dibeli itu harusnya kan sudah berpindah milik secara sempurna. Kalau penjual masih memberi syarat, nanti kalau dijual lagi tidak boleh di bawah harga patokan perusahaan. Nah, itu namanya fasad karena menyalahi konsekuensi akad atau muqtadul akad jual beli. Terus solusinya bagaimana? Hanya satu akad saja. Misalnya jual beli saja ya jual beli. Setiap pembelian 100 mendapatkan diskon 20%, tapi hanya disarankan kalau mau jual beli lagi, kalau mau menjual lagi, disarankan dengan harga standar perusahaan. Tidak boleh diikat. Nanti kalau ada yang ketahuan menjual di bawah harga perusahaan akan dikenakan sanksi, dilaporkan ke polisi misalnya. Itu tidak boleh ya, mohon maaf. Hanya terjadi satu akad yaitu jual beli, maka untuk menjual kembali dengan harga tertentu hanya anjuran saja dan tidak boleh bersifat mengikat. Kemudian kalau membeli berikutnya, kalau kurang dari 100, tetap tidak mendapatkan diskon 20%. Tahu? Hanya menggunakan akad samsaroh saja. Berhak mendapatkan diskon 20% jika berhasil menemukan barang. Dengan syarat tidak boleh menjual harga di bawah barang yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Nah, kalau samsaroh, supplier atau perusahaan boleh mengikat pada makelar. Boleh. Ini silakan jual, tapi harganya harus 100.000, tidak boleh kurang. Tidak boleh lebih juga. Nah, kalau akadnya samsaroh boleh. Bersifat mengikat seperti boleh. Jadi semua agen nanti seragam, pokoknya 100.000 semua, ketahuan akan dapat sanksi.
karena dia kedudukannya makelar, bukan sudah membeli barang dulu. Kalau makelar kan tidak boleh membeli barang dulu. Alhamdulillah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah nih pada guru kita Ustadz Dwi Condro atas materi yang luar biasa pada kesempatan kali ini. Jadi dipersilahkan ya kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada kesempatan kali ini untuk bertanya boleh secara langsung silakan untuk raise hand atau dengan melalui kolom komentar, kolom chat yang ada di Zoom. Baik, ini sudah ada satu pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum Ustaz, semoga selalu Waalaikumsalam. diberi kesehatan dan kebaikan. Izin bertanya, saya berjualan hijab melalui suatu brand dengan sistem reseller, di mana saya membeli program mereka senilai tertentu yang nantinya saya mendapatkan beberapa sampel produk yang di kemudian hari dengan modal sampel itu saya berjualan. Setelah semua pesanan terkumpul, saya order ke admin. Dengan melakukan pembayaran di awal, dengan perolehan diskon yang sudah disepakati di awal. Yang itulah keuntungan saya kelak. Pertanyaan saya, apakah sistem ini dibenarkan dalam syariah? Jika sistem ini salah, bagaimana caranya saya bisa tetap berjualan brand tersebut? Terima kasih, Ustaz. Ya, tadi udah kita jelaskan ya. Justru ini pertanyaan ini adalah materi yang kita jelaskan. Jadi, jadi kesimpulan ini haram ya. Tadi sudah kita jelaskan. Nah, bagaimana solusinya? Tinggal dipilih mau akad jual beli saja atau akad makelaran saja. Kalau makelaran saja, tinggal diakati, dia mendapatkan berapa. Tidak boleh ada syarat membeli barang kalau samsara. Tapi kalau jual beli saja, ciri akad jual beli saja itu kalau ada diskon itu mengikuti jumlah barang. Nanti kalau beli lagi tergantung jumlah barangnya. Karena memang dia bukan makelar. Kalau bukan makelar kan hanya beli saja berarti ya tergantung jumlah barang. Nah, penjualan itu kan biasa kan. Saya kalau jual buku misalnya kalau ada yang kulaan 100 buku, nanti diskonnya misalnya 40%. Kalau 50 buku nanti diskonnya 30%. Kalau nanti cuma 10 buku misalnya diskonnya cuma 5%, misalnya begitu. Tapi kalau dia sudah beli dengan jumlah minimal tertentu, kemudian diskonnya tetap, terus berarti itu menggabungkan samsarah dengan jual beli. Gitu ya, Allah Allah. Baik, ini ada pertanyaan tapi langsung dua Ustaz karena berdekatan tentunya dari pembahasan tadi Ustaz. Eh, apakah ini juga masuk kepada pembahasan contoh terkait dengan promo yang ditawarkan minimarket Ustaz, yang misalkan eh, bisa dapat barang-barang yang biasanya di meja kasir itu Ustaz, yang kemudian baru bisa pembelian sekian kemudian mendapatkan barang-barang yang ada di meja kasir. Itu yang pertama. Kemudian terkait dengan mesin capit, Pak. Itu yang pertanyaan keduanya. Iya, kalau dia itu barang-barang yang ada di kasir itu nanti sebagai hadiah ya. Misalnya kalau dia belanja nanti nilainya 1 juta, hadiahnya adalah jam dinding misalnya. Kalau 500.000 nanti hadiahnya ada piring atau gelas. Nanti kalau 100.000 hadiahnya tisu misalnya. Nah itu boleh saja. Itu boleh. Tapi hati-hati kalau nanti ada barang yang dijual ya. Misalnya harganya itu 1 juta. Ditulis tebus murah. Tebus murah, harganya 500.000. Tapi dengan syarat harus belanja minimal 1 juta. Nah, kalau
sudah belanja minimal 1 juta, nanti berhak menebus barang itu dengan harga 500 500.000 yang normalnya 1 juta. Nah itu haram. Kalau kayak gitu terjadi multi akad. Itu sebenarnya dua jual beli itu sebenarnya. Digabung dalam satu jual beli. Itu terjadi multi akad karena untuk mendapatkan tadi harga 100.000 syaratnya apa? Dia harus belanja dulu. Nah itu haram hukumnya. Jadi harus hati-hati. Kemudian kalau beli boneka capit itu goror tadi, goror. Kenapa? Harus paham hukum itu, yang satu pasti, yang satu tidak pasti. Namanya goror. Itu kalau boneka capit itu namanya khasoh tadi. Hadisnya, naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an bai an bai'il khasoti wa an bai'il ghorori. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli khasoh dan jual beli ghoror. Khasoh itu jual beli dengan lemparan kalau di zaman Nabi. Kalau zaman sekarang pakai mesin capit tadi. Jadi bonekanya ditaruh di box, kemudian dia masukkan koin itu sebagai pembelian sebenarnya. Terus berapa menit dia boleh menggerakkan capit itu. Kalau berhasil ya itu jadi miliknya. Kalau nggak berhasil ya dia kehilangan uang. Ini horor. Sama seperti kaso. Kalau kaso itu lemparan. Misalnya dibuat ada lingkaran dari rotan, kemudian selempar. Kalau bolanya masuk, jelek berarti itu jadi miliknya. Kalau tidak masuk, berarti dia kehilangan uang. Ini namanya horor. Gitu ya, Allah. Baik, Alhamdulillah ya sudah terjawab. Silakan Bapak Ibu semua untuk pertanyaan berikutnya. Alhamdulillah sudah ada masuk lagi pertanyaan berikutnya. Afwan Ustadz izin bertanya, jika kita menyewa suatu barang, jika kita menyewa suatu barang atau benda sementara barang yang kita sewa masih dalam proses kredit bank oleh si penyewa, bagaimana tanggapan Ustadz atas hal tersebut? Iya, kalau menyewa barang, itu penyewanya itu statusnya harus sudah menjadi pemilik barang itu. Tinggal eh, kreditnya benar apa enggak ya? Karena hukum hukum positif dengan hukum syariah itu sekarang beda. Karena hukum positif yang sekarang berlaku di Indonesia kan warisan Belanda ya. Dulu pernah kita singgung. Itu dari Undang-Undang Hukum Dagang Belanda namanya Stadbalt ya. Stadbalt itu sebenarnya tahun 1843. Jadi menurut ketentuan hukum Belanda, barang yang belum lunas itu belum dianggap berpindah milik. Itu menurut hukum Belanda yang sekarang diadopsi hukum Indonesia. Jadi menurut hukum Belanda itu kalau di barang masih masa kredit, itu dianggap belum berpindah milik. Jadi yang disebut sah milik sempurna itu kalau sudah lunas. Makanya kalau nanti masih masa kredit nggak bisa melunasi, itu dia kehilangan kepemilikannya. Ambil karena itu belum miliknya, karena masih kredit. Jadi harus dilihat kreditnya benar apa enggak. Kalau kreditnya enggak berarti barang itu belum menjadi miliknya. Nanti kalau disewa tidak sah itu. Karena dia dianggap belum memiliki barang itu. Harus dilihat dulu ya. Tapi kalau akadnya tegas, sebenarnya kalau dia menyewa, akadnya tegas dari awal menyewa, kemudian disewakan lagi itu sebenarnya boleh ya. Namanya ijaro al ijaro. Kalau itu malah tegas, jadi memang sewa ya. Misalnya saya menyewa rumah 1 tahun, kemudian di depannya ada garasi yang tidak saya pakai, kemudian ada orang nyewa, ini garasi boleh nggak sewa untuk jualan misalnya? Itu hukumnya boleh, karena dari awal sudah jelas. Nah, sewanya kan nanti terukur ya, boleh lebih dari
dari umur sewa saya gitu. Saya setahun aja, saya boleh nyewa kurang dari setahun misalnya, atau setengah setahun boleh. Tapi kalau tadi statusnya nggak jelas, baru disewa, tahu-tahu disita, majul itu. Karena belum kreditnya itu belum jelas kepemilikannya. Kalau jelas dari awal tuh sewa malah bagus. Tapi kalau dia kredit, disewa, karena ini ada unsur majul ya, tidak jelas. Ternyata kreditnya macet disewa, padahal rumah itu baru kita sewa. Kan bingung kita. Loh, saya itu nyewanya pada Bapak A. Enggak, ini sudah disita bank. Terus gimana? Saya mana ini? Saya udah bayar lunas setahun, tahu-tahu rumahnya disita bank. Nah, itu menjadi majul kan? Jelas. Gitu ya, Allah. Alhamdulillah. Baik, masuk ke panjang Ustaz, ada sedikit kisahnya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan mengenai keabsahan zakat dalam Islam untuk kasus ini. Saya memiliki sebidang tanah yang rencananya akan dibangun rumah kos-kosan. Saat ini bangunan kos-kosan tersebut belum ada dan hanya ada rencana serta gambar rancangannya saja. Di- Kita punya total tanah dan bangunan yang direncanakannya adalah sekitar 800 juta, sementara nilai tanahnya saja adalah sekitar 300 juta. Saya ingin meminta bantuan dari agensi untuk mencarikan pembeli dan ingin memberikan fee agensi kepada mereka. Pertanyaannya, apakah saya boleh menggunakan akad samsara dalam Islam untuk menjual rumah apapun tersebut, padahal bangunannya belum ada? Ya, ya, satu dulu, Ustaz. Nggak apa-apa, Ustaz. Iya. Kemudian yang kedua, apakah fee agensinya boleh dihitung dari total nilai tanah dan bangunan 800 juta atau hanya dari nilai tanah saja yang 300 juta, mengingat bangunannya belum ada saat akad dengan semakin berjalan. Kemudian, jika pembeli setuju membeli tanah dan bangunan rumah kos-kosan secara sekaligus, akad apa yang sebaiknya digunakan agar sesuai syariat? Jazakallah Ustaz. Iya, ini dulu pernah kita bahas ya. Jadi kalau kita menjual rumah, tapi rumahnya belum ada, apakah itu rumah untuk kos-kosan atau rumah untuk tinggal, kalau kita belum ada rumahnya, kita jualan enggak boleh. Jual rumah itu enggak boleh. Termasuk nanti jadi apa makelarnya, jadi agensinya juga enggak boleh, itu sama-sama haram. Penjualnya haram, agensinya juga kena haram. Terus solusinya gimana? Solusinya yang dijual itu hanya tanahnya saja yang boleh itu. Dengan syarat tanahnya sudah sah dibeli ya, walaupun masih kredit. Nah, itu bedanya. Kalau dalam Islam, jual beli kredit, begitu akad itu sudah milik. Walaupun belum lunas, boleh dijual. Itu bedanya hukum Belanda tadi, hukum positif Indonesia dengan hukum Islam. Kalau hukum Islam, pemindahan hak milik itu setelah akad, bukan setelah lunas. Nah, itu kalau dalam Islam. Negara tugasnya melindungi akad seperti itu. Jadi urusan pindah milik itu sudah satu masalah sendiri, urusan pelunasan itu nanti masalah lain. Dia wajib melunasi gitu aja. Karena nanti belum lunas, dijual lagi itu boleh kalau dalam Islam. Jadi kalau memang adanya cuma tanah, ya dia hanya boleh menjual tanah. Kalau memang mau pembelinya mau juga bangun kos-kosannya, itu harus akad sendiri, dipisah dari jual beli kafling tanah ya, jual beli tanah harus dengan akad ijaroh, tidak boleh akad jual beli. Nah, ijaroh itu syaratnya apa? Bahan bangunan itu dari yang membangunkan rumah, tidak boleh bahan bangunan itu dari kontraktor. Itu kalau akadnya ijaroh. Nah, kalau seperti ini, jadi dipisah antara akad jual beli lahan dengan akad kontraktor membangunkan rumah.
Nanti kalau jadi agensi boleh, jadi agensi boleh. Kalau memang akadnya benar. Kalau akadnya salah, jadi agensi juga salah. Karena kena larangan jadi apa perantara keharaman. Al-wasilatu ilal harami haramun. Semua sarana yang mengantarkan kepada keharaman hukumnya haram. Terus bagaimana penentuan fee? Penentuan fee itu lima macam. Jadi kalau kita belajar makelaran itu fee itu bisa fee tetap, fee itu bisa persen dari keuntungan, fee itu bisa prosentase seluruh harga barang, fee itu bisa menaikkan harga sendiri, fee itu bisa kombinasi. Jadi kalau solusinya seperti itu. Jadi kalau pembeli itu langsung beli kos-kosan, padahal kosan belum ada, itu jual belinya tidak sah. Ini sudah kita bahas. Karena Rasul melarang la tabi ma laisa indak. Janganlah kamu menjual barang yang belum ada di sisimu, barangnya belum ada, sudah jualan. Itu tidak boleh, dilarang oleh Nabi. Jadi dalam kitab fikih muamalah, para ulama sudah menjelaskan, tidak boleh jualan barang yang belum dimiliki. Kecuali dengan akad salam atau pesan. Rasul juga sudah memberikan apa pengecualian salam boleh asalkan hanya untuk barang yang bisa ditakar, ditang atau dihitung. Tidak boleh barang-barang kimia seperti rumah, tanah itu tidak boleh disalamkan. Mobil termasuk hewan korban ya nggak boleh pesan. Yang boleh pesan itu hanya untuk barang misliat. Karena dia sudah mengatakan man aslafa fala yuslif illa fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin. Barang siapa yang memesan suatu barang, fala yuslif. Semua pemesanan barang tidak boleh. Tegas ya. Illa fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin. Kecuali hanya untuk barang yang bisa ditakar dengan jelas, ditimbang dengan jelas. Jadi itu namanya barang misliat ya. Sudah sering kita bahas. Gitu ya, Allah Allah. Baik, jawabannya nih luar biasa ya. Baik, masuk ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Saya menjual barang, namun barangnya hanya beberapa saja yang saya beli, tetapi saya punya banyak katalog atau brosur-brosur. Bagaimana sih menjual barang berdasarkan katalog atau dropship sistem distributor? Dalam akad, apakah saya sebagai agen atau reseller bertindak sebagai pemilik barang atau wakil? Apakah perlu juga dijelaskan kepada konsumen yang saya mengambil untuk diri? Ya, untuk pembahasan dropshipping sudah kita bahas tuntas ya, Jumat kemarin. Silakan diputar lagi ya, apa rekamannya, insya Allah di YouTube. Channel YouTube-nya Skariman sudah ada, jadi pembahasan dropshipping sudah kita bahas tuntas ya. Karena kalau dijelaskan cepat itu ya, malah menimbulkan kesalahpahaman. Karena dropshipping itu bisa benar, bisa salah. Ketentuannya sangat rinci ya. Jadi silakan saja. Pembahasan dropshipping sudah kita tuntaskan ya. Karena tidak bisa kita jawab halal atau haram, tapi harus dilihat tagnya benar apa salah. Gitu ya, Allah. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, bagaimana dengan sistem keagenan yang mana supplier sudah memberikan rekomendasi harga untuk agennya? Jika ternyata agennya menjual harga barang di bawah harga rekomendasi, maka supplier tidak mau menjualkan barangnya ke harga tersebut. Jika diloloskan, tapi tidak ada turunan atau hukum atau sanksi apapun yang diberikan dari supplier ke agennya. Jazakallah, Ustaz. Iya, kalau sanksinya nanti kalau misalnya menjual di bawah ketentuan harga patokan supplier, nanti tidak dilayani lagi. Itu masih bisa, itu masih bisa. Jadi mohon maaf nanti nggak jadi agen. Walaupun itu hanya saran ya. Sarannya semua agen menjual harga 100.000 misalnya. Nanti kalau ketahuan ada yang itu, ya nggak apa-apa silahkan itu haknya. Tapi nanti kalau kulaan lagi,
ya tidak kita layani. Nah itu masih bisa, karena terserah saja bagi penjual itu mau menjual kepada siapa terserah. Dan dia sudah memutuskan saya nggak mau jual kepada agen yang tidak memang saran kami. Saran kami kan jangan menjual di bawah harga. Tapi kalau dia jual ya nggak apa-apa karena itu haknya. Tapi nanti untuk beli lagi ya mohon maaf tidak layan. Itu masih bisa. Gitu ya. Allah Allah. Baik, ini masih belum ada pertanyaan lagi. Silakan Bapak Ibu semua yang ingin bertanya boleh melalui kolom chat atau bertanya langsung dengan cara raise hand ya. Ini kita masih ada waktu. Silakan. Ini dari yang luar biasa ini tentang misalnya, apakah ada mungkin dari Bapak Ibu Mitra atau dari yang ada di proyek ini, silakan untuk pertanyaan berikutnya terkait dengan materi kita pada kesempatan ini. Ini luar biasa nih dari jawaban-jawaban yang disampaikan oleh guru kita. Ada lagi pertanyaan? Ah, belum ada. Belum ada. Baik, Ustaz, ini karena sudah tidak ada pertanyaan lagi yang masuk, eh, silakan untuk kesimpulan pada kesempatan kali ini, Ustaz, terkait dengan materi yang disampaikan. Baik, Alhamdulillah. Kalau udah nggak ada pertanyaan, insya Allah sudah paham. Jadi mohon maaf kalau tadi ada pertanyaan yang tadi sudah kita jelaskan sebelumnya, silakan saja rekaman di YouTube channel Eskariman, insya Allah lengkap ya, bisa diputar-putar sesuai dengan judulnya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Semoga bisnis kita tetap maju, bis- bisnis yang penuh berkah, bisa membawa ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, walafu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Insya Allah kepada guru kita Ustadz Wichondro yang telah menyampaikan materi yang luar biasa pada kesempatan kali ini, dan saya ucapkan juga jazakallah kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada kesempatan kajian Jumat kali ini. Mudah-mudahan jadi pada pada kesempatan kali ini bisa menjadi keberkahan untuk kehidupan kita selanjutnya, dan silahkan Bapak Ibu semua untuk bisa mengaplikasikan ya apa yang tadi sudah disampaikan oleh guru kita terkait dengan akad-akad sebagai reseller tadi. Baik, kita cukupkan untuk kesempatan kajian Jumat pada kali ini. Dengan mengucapkan dan berterima Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz.